Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendefinisikan asas-asas pada hukum acara pidana. Sebelumnya, perkenalkan saya Ellen Cahyatiarani dari Fakultas Hukum dengan NIM 13124.079. Baik, di sini saya akan mendefinisikan tentang 5 asas hukum acara pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undangan yang telah ada dan mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Hal ini juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Begitu juga ada pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, menjamin bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia. Asas yang kedua adalah asas oportunitas. Berarti, memberi kewenangan kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menuntut suatu perkara pidana demi kepentingan umum, walaupun terdapat bukti yang cukup bahwa tindak pidana telah terjadi. Asas ini menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kemanfaatan sosial agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang asas ini yaitu pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi Jaksa Agung mempunyai kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum yang disebut asas oportunitas. Dan lalu ada asas yang ketiga yaitu asas hak asasi manusia. Asas hak asasi manusia dalam hukum pidana menjamin bahwa setiap proses peradilan pidana harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dari tersangka, terdakwa maupun korban. Proses pidana tidak boleh melanggar martabat manusia termasuk larangan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Hal ini diatur dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pasal 3 ayat 2 KUHP tentang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Begitu juga ada asas ganti rugi dan rehabilitasi, di mana asas ini menjamin bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili secara tidak sah berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas penderitaan yang dialaminya. Asas ini menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab negara atas kesalahan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Dasar hukum yang mengatur asas ini ada pasal 95 ayat 1 KUHP yang dimana seseorang berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Lalu yang terakhir ada asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang dimana asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, atau dituntut atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini guna melindungi hak-hak tersangka agar tidak diperlakukan seperti orang yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan. Dasar hukum yang mengatur ada pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Baik teman-teman, jadi itu adalah 5 asas yang terkandung dalam hukum acara pidana, di mana saya mendefinisikan 5 asas tersebut.
Semoga videonya bermanfaat dan sekian dari saya. Thanks for watching and see you.